Halo, nama saya Angela Claudia. Saya kelas 11 CIS. Di sini saya akan menjelaskan tentang APBN. Kita masuk ke materinya. Pengertian APBN. APBN kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Definisi APBN yakni rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun periode anggaran atau 1 Januari sampai 31 Desember. Selanjutnya, fungsi APBN. Fungsi APBN ada 3, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi. Di dalam APBN dijelaskan sumber, pendapatan, dan pendistribusiannya. Pendapat yang paling besar dari pemerintah berasal dari pajak. Fungsi distribusi. Pajak yang ditarik dari masyarakat dan masuk menjadi pendapatan dalam APBN tidak selalu harus didistribusikan untuk kepentingan umum, melainkan dapat pula didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun. Fungsi stabilisasi. APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan penyusunan APBN. Tujuan penyusunan APBN adalah untuk pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, jenis-jenis pengeluaran negara, yakni 1. Belanja pemerintahan pusat adalah belanja pemerintahan pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. 2. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. 3. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang keempat, dana bagi hasil atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasi ke daerah berdasarkan angka persentase tersebut untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kelima, dana alokasi umum atau DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasi kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang keenam, dana alokasi khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasi kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Yang ketujuh, dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Yang terakhir adalah dana penyesuaian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.